Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sing ting wingking dereng sarapan iki wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'matillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa tabibil qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, ibu nyai yang tansah kawula ta'zimi, wabil khusus para asatidz, guru kami yang sangat kami cintai, Ustadz Saifuddin Al-Faisal, dan juga Ustadz Habib, Ustadz Andi, dan tim dari Blitar yang hadir bersama dengan jamaah Blitar, GSM Blitar kesini. Alhamdulillah. Juga kepada ketua takmir, ketua panitia, dan seluruh tim yang sudah mensukseskan kegiatan acara MQ Akbar pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tidak pernah kita lupa untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat taufik hidayah yang senantiasa mengalir kepada kita semuanya tanpa hentinya. Perkenalkan, saya muridnya Ustadz Saif yang diamanahi beliau untuk mengembangkan GSM ini, dan saat ini mendapatkan amanah untuk mengisi GSM di daerah timur. Ya, timur itu berarti Papua, Flores, Timur-Timur. Mudah-mudahan GSM nanti bisa tersebar ke seluruh Indonesia dan lebih-lebih ke seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang tanya, Nabi Muhammad yang hari ini kita rayakan kelahiran beliau dengan mengadakan MQ Akbar spesial Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita merayakan kelahiran Nabi Muhammad, bagian dari rasa syukur kita. Rasa syukur kita atas kelahiran beliau. Ngaten Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita itu harusnya bersyukur dengan kelahiran Nabi Muhammad yang kemudian diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah kepada kita semuanya. Nabi Muhammad itu risalahnya disampaikan paling akhir. Khotamul Anbiya wal Mursalin. Paling akhir. Akan tetapi nanti di hari kiamat, umat Nabi Muhammad ini yang pertama kali nanti dihisab dibandingkan umat-umat yang lain. Bayangkan, nanti di padang mahsyar panas luar biasa, matahari hanya sejengkal di atas kepala kita. Saking panasnya, Ustadz Saif pernah cerita, saking panasnya nanti apabila ada ibu-ibu yang melahirkan, tapi sayangnya sudah tidak ada nanti di padang mahsyar. Apabila ada seorang ibu yang melahirkan, dia rela nun sewu, dia rela menginjak bayi yang baru saja dia lahirkan supaya kakinya tidak kepanasan. Saking panasnya kaki sampai melepuh di padang mahsyar. Dan dengan tahu berapa lamanya di padang mahsyar? 50.000 tahun. Ya. Ada yang sudah berumur 1000 tahun di sini. Nah, di sana umurnya 50.000 tahun hanya menunggu saja.
Tapi kita bersyukur karena umatnya Nabi Muhammad yang pertama kali nanti dihisab. Coba bayangkan kalau yang dihisab mulai Nabi Adam dulu, Nabi Idris, Nabi Nuh dan umatnya, Nabi Musa dan umatnya, kita paling belakangan. Ternyata mboten. Kita yang paling dulu dihisab oleh Allah. Karena apa? Karena kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur lagi, Nabi Muhammad itu memberikan mukjizat kepada seluruh umatnya. Apa mukjizatnya Rasulullah? Al-Quran. Coba Nabi Musa, apa adik-adik tahu ya? Nabi Musa itu apa mukjizatnya? Tongkat. Tongkat dilempar jadi ular, wush, besar gitu ya. Kemudian tongkat dipukulkan ke laut, lautnya terbelah. Ketika Nabi Musa meninggal dunia, wafat, apakah tongkatnya diwariskan kepada umatnya? Tidak. Nabi Sulaiman punya akik. Saya tidak bawa akik ini tadi. Akiknya Nabi Sulaiman tuh hebat luar biasa, sehingga Nabi Sulaiman bisa kemudian menaklukkan tidak hanya manusia, tapi menaklukkan jin, ya. Bisa menaklukkan awan. Nabi Sulaiman tuh bisa terbang di atas awan. Enak ya kalau bisa terbang di atas awan gitu ya. Bisa berbicara dengan binatang. Ada semut lewat gini, Nabi Sulaiman bisa mendengarkan. Ada makanan, diambil yuk. Nabi Sulaiman dengar gitu. Apakah kemudian akiknya itu diwariskan kepada umatnya? Tidak. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak ingin mukjizat-mukjizat itu. Beliau ketika berperang supaya kebal, diberikan senjata kemampuan kebal, tidak. Ketika Nabi Muhammad berperang pun terpukul dengan tombak musuhnya, giginya sampai terlepas. Ketika dilempari batu, keringat dan darahnya bercucuran. Nabi Muhammad tidak mementingkan beliau sendiri, tapi Nabi Muhammad mementingkan umatnya. Beliau mewariskan Al-Quran kepada kita. Al-Quran yang setiap hari jenengan hafalkan, setiap hari jenengan baca. Maka sudah pantas ketika Rasulullah mengatakan para penghafal Al-Quran itu adalah ahlullah, keluarganya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ingin menjadi keluarganya Allah, angkat tangan. Oh, Masya Allah. Siapa yang ingin dicintai Nabi Muhammad, angkat tangan. Masya Allah. Nabi Muhammad mencintai umatnya yang mau mengamalkan isi Al-Quran. Ketika menghafalkannya, Nabi Muhammad pun mengatakan, aku cinta kepada umatku, aku ingin seluruh umatku masuk ke dalam surga. Maka para penghafal Al-Quran, Anda layak memberikan pertolongan, syafaat kepada minimal 10 anggota keluarga kalian. Jadi kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak pengen nanti anak-anaknya masuk surga bareng-bareng, hafalkan Al-Quran, nanti digandeng bersama. Siapa adik-adik di sini yang ingin masuk surga bersama ayah ibunya? Iya. Wah, iya. Kalau kita ingin berbakti kepada orang tua kita, termasuk ini adik-adik, ada taman kanak-kanak, ada taman kawak-kawak, gitu ya. Pasti punya bapak-bapak, meskipun yang taman kawak-kawak pasti punya bapak dan ibu, punya orang tua. Kalau kita di dunia belum bisa berbakti kepada orang tua, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita di akhirat? Dengan menghafalkan Al-Quran. Ketika kita menghafalkan Al-Quran, kemudian dipanggil di yaumul hisab, dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dipanggil orang tuanya. Bayangkan, orang tua dipanggil pada padang mahsyar, nun sewu nggih. Di padang mahsyar nanti sudah tidak ada baju lagi, tidak ada kain, tidak ada benang. Jadi maaf, utuh, tidak pakai baju sama sekali. Jenengan pernah lihat di pinggir jalan ada orang yang tidak pakai baju? Pernah lihat? Bagaimana rasanya melihat itu? Apakah di mata manusia dia menjadi mulia? Tidak. Sama ketika kita nanti di padang mahsyar tidak pakai baju sama sekali, tidak ada kemuliaan satupun pada manusia. Akan tetapi kemudian orang tua kita dipanggil oleh Allah, dihisab, kemudian oleh Allah diberikan malaikat, berikan jubah kepadanya. Jubahnya keren,
Ada yang warnanya hijau seperti ini ya. Pakainya sutra. Terus dikasih bukan kopiah tapi mahkota kerlap-kerlip padang luar biasa. Yang dipakai itu kopiahnya, mahkotanya itu bersinar seperti matahari, mencorong luar biasa. Ini orang tua kaget, ya Allah, saya begitu dimuliakan seperti ini, sedangkan yang lain telanjang tidak pakai baju. Padahal dulu saya di dunia amalannya biasa-biasa saja, ya Allah. Kenapa engkau memberikan aku kemuliaan seperti ini? Wahai Bapak, Ibu, engkau mendapatkan kemuliaan ini karena dulu waktu di dunia engkau mengajarkan anakmu menghafal Al-Quran dan anakmu menjadi penghafal Al-Quran. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ya. Cara paling mudah untuk berbakti kepada orang tua kelak di akhirat dengan cara menghafalkan Al-Quran. Terus men kuatas nggih, bapak-bapak, kalau sama ibu-ibu ning kene kon ngapalne, kula niku apal lho. Sak sret dijelaskan Ustaz Saif apal, tapi begitu keluar sak sret hilang. Jangan khawatir. Kata Rasulullah, al-mar'a ma'aman ahabba. Setiap orang nanti dibangkitkan bersama orang yang dicintainya. Kalau kita mencintai Al-Quran, kalau kita cinta menghafal Al-Quran, maka mudah-mudahan kita pun dibangkitkan bersama para penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Meskipun belum hafal 30 juz, tapi ketika meninggal dunia dalam keadaan sedang menghafalkan Al-Quran, insya Allah sudah kegolong sebagai orang yang menghafalkan Al-Quran. Nah sekarang saya ingin memberikan sedikit kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang usianya sudah tidak muda lagi. Kalau adik-adik menghafalkan sebentar, cepat langsung hafal. Ya. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu menghafalkan cepat hilang. Tergantung dari niatnya. Karena Allah mengatakan, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Walaqad dan sungguh yassarna kami mudahkan Al-Qur'an lidzikri untuk diingat, untuk dihafalkan. Ya, Allah mengatakan itu, wahai manusia, sungguh laqad, la itu sungguh, qad sungguh. Seakan-akan ingin menegaskan sungguh aku katakan kepada kalian, yassarnal Qur'ana lidzikri. Al-Qur'an itu mudah untuk dihafalkan. Lah kula kok mboten hafal-hafal tat. Nah, hanya yang jadi pertanyaan, kenapa tidak hafal? Apakah sudah dimurojaah setiap hari? Ataukah cuma di angan-angan aku pengen ngapal nih tapi orang tahu murojaah? Ya. Saya ingin sedikit cerita. Di daerah GSM di bagian timur sana, di daerah Bendiljati, ada yang namanya Mbah Ikah. Ya, alhamdulillah hari ini ada juga jamaah dari Bendiljati yang hadir di sini. Tapi Mbah Ikah bener rawuh nggih. Wonten? Oh mboten, nggih. Mbah Ikah usianya 70 tahun. Sejak kecil belajar ngaji belum selesai. Terus kemudian karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan, beliau kemudian menjadi TKW. Usia remaja, dewasa menjadi TKW di Singapura. Dan qadarullah ternyata di sana itu beliau mendapatkan juragan non-muslim yang tidak suka dengan Islam. Ya. Kemudian beliau bingung kalau mau sholat gimana, kalau mau ngaji gimana. Padahal belum bisa ngaji, pengen teruskan ngaji. Ternyata untuk bisa sholat itu harus masuk ke kamar mandi, kamar mandinya dikunci, airnya di keran disentor supaya terdengar seperti sedang nguras kamar mandi. Beliau sholat di dalam kamar mandi. Ya Allah, sampai segitunya. Kalau kita di sini ada suara Allahu Akbar, ndak usah ke kamar mandi untuk sholat, disuruh sholat di masjid aman. Ngono ya, wah rasa-rasen. Nggih. Harus bersyukur kita hidup di Indonesia ini. Ya, saya lanjutkan Mbah Ikah itu tadi ceritanya. Begitu sudah sepuh, pulang ke Indonesia, kembali ke desanya, ndak pernah belajar ngaji, sampai kemudian akhirnya saya datang ke sana, kemudian waktu itu menghafalkan surat Al-Mulk, surat Tabarak, juz 29. Waktu itu
Jumlahnya masih sedikit, cuma 9 orang yang hadir. Biasanya kalau sudah selesai kegiatan saya minta baca satu persatu. Mbah Ikah itu bacanya ya Allah gerudal geradul, buatan sakit lancar. Tapi begitu saya mendengarkan Mbah Ikah itu ngaji, saya mikir gini, ya Allah, apa bisa ya orang seusia beliau itu menghafalkan Quran? Ya sudah, bismillah, yang penting sudah niat. Saya mengajarkan, kemudian beliau belajar. Ketika surat Tabarok 30 ayat tadi selesai, saya minta setoran satu persatu, dan begitu gilirannya Mbah Ikah, Masya Allah, 30 ayat dihafalkan tanpa melihat mushaf, setoran ke saya, hafal semuanya. Saya pulang langsung berbesmili, ya Allah pangapunten, saya sudah suudzon kepada Engkau. Itu masih surat Tabarok bertahun-tahun yang lalu. Kemarin ketika sedang pandemi, GSM diliburkan, tapi masih ada online, saya kirimkan rekaman suara saya lewat HP di grup. Waktu itu juz 29 menghafalkan surat apa itu ya? Waktu itu surat Al-Haqqah apa surat Al-Ma'arij? Ya, Al-Haqqah atau Al-Ma'arij. Selesai pandemi sudah boleh masuk lagi, artinya sudah boleh kegiatan lagi. Begitu masuk, saya minta semuanya murojaah bersama-sama, karena hafalan di online pas sudah surat itu sudah selesai, surat Al-Haqqah sudah selesai. Kemudian setelah itu saya lihat, loh Mbak Ikah kok milu umi-umi, kayaknya sudah bisa. Besok saya berikan beritahu, besok nggih jamaah setoran satu-satu ke saya. Nah, besoknya setoran satu-satu. Begitu sudah selesai semuanya, Mbah Ikah saya minta maju. Mbah Ikah monggo maju setoran hafalan surat Al-Haqqah. Semua jamaah serentak bilang, Mbah Ikah ndak punya HP, ndak ikut grup. Loh, masa? Tapi kok kemarin saya lihat umi-umi. Ndak apa-apa Mbah Ikah monggo maju setoran surat Al-Haqqah. Semuanya mendengarkan. Satu halaman pertama semuanya sudah takjub. Begitu masuk halaman kedua sampai akhir ayat, sampai ayat 28 juz 29, hafal semuanya tanpa ikut, tanpa memiliki HP, tanpa memiliki grup, dan semuanya yang ada di dalam jamaah menangis. Kok bisa hafal? Nun sewu Mbah, jenengan kok bisa hafal, caranya gimana? Kulo ngampil HP ini tiang niku. Ngaten. Ada tetangganya juga yang ikut GSM sama. Namanya Bu Ani apa Bu Ina? Bu Ina. Beliau setiap hari datang ke rumahnya Mbah Ikah memperdengarkan suara saya. Mbah Ikah ngikuti pelan-pelan sambil membaca mushafnya. Bu Ina pulang. Begitu setiap harinya. Mbah Ikah punya kemauan dan tekad yang kuat untuk menghafalkan Al-Quran. Usia 70 tahun, bacaan Al-Quran belum lancar. Wa yatata' kata Pak Susilo tadi, bacaannya terbata-bata, gerodal-geradul, akan tetapi mau berusaha menghafal Al-Quran, bisa menghafalkan Al-Quran. Karena apa? Bukan kita yang membuat hafal, tapi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hanya mengondalkan otak kita, nggak akan bisa kita menghafalkan. Kalau hanya orang yang cerdas, pasti yang hafal Quran profesor, dokter. Tapi ternyata banyak anak kecil, banyak anak-anak yang juga lumpuh otak menurut dokter. Siapa? Naja yang ada di RCTI, tapi bisa hafal 30 juz sekaligus hafal nomor dan halamannya. Siapa yang membuat hafal? Bukan otak kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika panjenengan niatkan hafal, niat semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah itu akan membuat diri kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah, karena kita lillahi ta'ala menghafalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini sebagai semangat kita, semangat sebagai umat Rasulullah yang mencintai Rasulullah, mencintai perintah beliau, mencintai Al-Quran yang saat ini ada di depan kita. Setiap pagi hadir di sini untuk kita menghafalkannya.
Mudah-mudahan dengan menghafal Al-Quran kita tidak hanya dicintai Allah, tapi juga dicintai oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, ngaten Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya sesi untuk memberikan tausiah cukup singkat segitu saja. Kemudian saat ini mari kita lanjutkan dalam rangka untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membaca sholawat sebentar, sholawat asyraqal. Tadi sudah saya share di grup GSM Tulungagung. Nah, kalau mungkin ada di sini yang tidak ada di grup, mungkin yang tadi ada di grup bisa di-share di grup-grup yang mungkin ada di sini. Tapi kalau tetap tidak ada, mboten nopo-nopo, kita baca bersama-sama, tinggal mengikuti saja. Ngaten nggih? Monggo kita semuanya untuk membaca sholawat. Saya persilahkan untuk berdiri. Sebelumnya silahkan membuka grup GSM tadi untuk melihat teksnya. Allahumma sholli ala Muhammad.